kehadirannya dengan hati yang oh, katakan Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan.
Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak melihat keadaan kami Tuhan. Kami tidak melihat ke sekeliling kami Tuhan, tapi kami hanya memandang, kami hanya fokus Tuhan pada Tuhan, Allah yang memelihara hidup kami, oh Allah yang sungguh baik bagi kami Tuhan, dan bahkan rahmat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan-Mu Tuhan, sampai detik ini, sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, perkuat gagah kami Tuhan, kemampuan kami berdiri di tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama kami dengan saudara-saudara kami yang seiman Tuhan, untuk memuji memuliakan Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan, urapan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan itu nyata di tempat ini Tuhan. Kami mau merasakan ungkapan sungguh-sungguh pujian penyembahan kami Tuhan. Berkati semua yang terlibat, baik pelayanan Tuhan yang kecil Tuhan, baik kolektor, yang main musik Tuhan, yang overhead, yang fokus Tuhan, bahkan terlebih Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan tahu kata-kata yang sungguh luar biasa daripada-Mu Tuhan, dan itu iman boleh menguatkan kami Tuhan, boleh membawa kami Tuhan semakin dekat pada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin ada saudara-saudara kami yang dalam jalan kaki, sedang motor apapun yang mereka kendarai Tuhan, biarlah malaikat-Mu Tuhan menjaga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah raya ini Tuhan dari awal hingga akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan kembali. Haleluya, ada sukacita, amin. Karena kita percaya Tuhan adalah kekuatan dan emasmu kita. Katakan menjadi Tuhanlah kekuatan dan emasmu. Haleluya.
kuasanya sungguh luar biasa dan Tuhan itu kan selalu menolong kita. Kita siapkan hati kita percaya, kita mengimani hidup kita ini senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Katakan puji ini Tuhan sungguh menolong.
selalu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu menjaga kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Bahkan firman Allah katakan, sehelai rambut kami tak akan terjatuh tanpa seizin Engkau ya Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, membuat kami menyadari bahwa hidup kami ini selalu harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kalau kami boleh ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Tuhan, urapi firman-Mu, urapi semua kami yang hadir di tempat ini. Urapi juga setiap jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Urapi hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Singkapkan segala firman. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan selalu memberikan kita kesehatan, kekuatan, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan boleh pelihara kita sampai saat ini. Betapa ajaib karya Tuhan dalam hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita. Kita lihat di dalam kitab Yunus. Yunus pasal yang kedua. Yunus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Yunus pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, firman Allah berkata demikian. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu di dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Pagi hari ini firman Allah akan berbicara tentang ucapan syukur. Mengucap syukur. Nah, saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa Yunus ini dipanggil oleh Tuhan untuk supaya satu bangsa yang besar itu bisa bertobat. Tetapi Yunus ini ketika dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, Yunus ini dikatakan firman Allah dia menolak. Sehingga di dalam Yunus pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Tuhan suruh Yunus pergi ke Niniwe. Tetapi Yunus tidak pergi ke Niniwe, dia berlari ke Tarsis. Dia melarikan diri ke Tarsis. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, singkat cerita, ketika dia di atas kapal, kemudian terjadi badai yang sangat besar, sehingga pada waktu itu awak kapal menjadi takut. Semua yang ada di dalam kapal menjadi takut. Kemudian Yunus ini dilemparkan ke laut. Dan atas petunjuk Tuhan, ikan besar memakan dia. Nah, saudara-saudara, sehingga kita perhatikan ketika dia di dalam perut ikan, dia berdoa kepada Tuhan. Makanya di ayat yang ke-7 dikatakan, coba kita lihat Yunus pasal 2 ayat yang ke-7, dikatakan, Yunus, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu di dalam bait-Mu yang kudus. Nah, saudara-saudara, kita perhatikan di sini Yunus ketika dia lari dari hadapan Tuhan, Tuhan kejar dia. Dikatakan firman Allah ketika dia
dibuang di laut atas petunjuk Tuhan. Coba kita perhatikan ayat yang ke-17. Yunus 1 ayat yang ke-17. Yunus 1 ayat 17 dikatakan begini, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan pelajari bagaimana Yunus, pribadi daripada Yunus. Sebelum kita akan melihat bagaimana ada ucapan syukur dia kepada Tuhan. Ketika dia tidak mengikuti perintah Tuhan, maka terjadi malapetaka dalam hidupnya. Ketika dia tidak melakukan firman Tuhan, ada pelajaran yang Tuhan berikan kepada dia. Makanya saudara-saudara, dia ditelan oleh ikan besar. Dikatakan atas penentuan Tuhan. Saudara, perhatikan baik dari kata ini, atas penentuan Tuhan. Di dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan. Kalau saudara mengalami suatu pergumulan, satu persoalan, bahkan ada hal yang terjadi di dalam hidup saudara, kita ada di dalam tangan Tuhan. Yunus pun ketika dia ada di perut ikan, firman Allah katakan itu atas penentuan Tuhan. Karena dia sudah melakukan kesalahan, makanya dia pikir, kenapa Yunus tidak pergi ke Niniwe? Karena dia tahu kota Niniwe itu tidak akan bertobat. Itu menurut pikiran dia. Karena dikatakan kejahatan daripada Niniwe ini begitu besar. Coba kita lihat ayat yang kedua, Yunus 1 ayat yang kedua. Dikatakan begini, maka bangunlah, ini Tuhan suruh kepada Yunus, bangunlah pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Betapa jahatnya kota Niniwe ini, sehingga Yunus berpikir, tidak mungkin kota Niniwe ini akan bertobat. Makanya dia lari ke Tarsis. Kejahatan di kota itu begitu besar. Dia berpikir, wah, untuk apa saya pergi ke kota itu? Tetapi saudara-saudara, ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Dia akhirnya lari, kemudian ditelan oleh ikan, dan akhirnya dia tinggal di perut ikan. Apa yang dia alami, saudara-saudara? Pertama, kita akan pelajari daripada firman Tuhan ini. Mari kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Ini yang pertama. Tuhan suruh lakukan firman, lakukan firman. Amin. Jangan kita melawan Tuhan. Jangan kita tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Yunus Tuhan suruh, akhirnya dia melawan Tuhan. Dan apa yang terjadi di dalam hidupnya? Dia mengalami kesulitan demi kesulitan. Saudara, kalau saudara hidup mau diberkati oleh Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan. Jangan kita meremehkan firman Tuhan. Tuhan sudah suruh jelas-jelas, saudara. Di Yunus 1 ayat yang pertama. Coba lihat Yunus 1 ayat 1. Tuhan jelas. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Jadi jelas sekali Tuhan suruh kepada Yunus. Tetapi Yunus ini tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini Tuhan mau supaya kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Jangan meremehkan firman Tuhan. Mungkin kita menerima resiko-resiko ketika kita melakukan firman Tuhan. Tetapi Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Yunus dia berpikir dengan akal budinya. Dia pikir, buat apa dia pergi ke Niniwe? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama, jangan kita meremehkan firman Tuhan. Dengar-dengaran kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Saudara-saudara, Adam dan Hawa, Tuhan sudah suruh mereka sudah tinggal di Taman Eden. Tetapi mereka tidak dengar-dengaran. Tuhan bilang jangan makan buah ini, akhirnya mereka makan. Dan apa yang terjadi?
mereka akhirnya diusir dari Taman Eden? Karena tidak dengar-dengar. Akibat fatal, saudara, kalau kita tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan sudah berbicara kepada saudara, tetapi saudara mengeraskan hati. Bahaya, saudara. Makanya pada minggu lalu saya katakan, Firaun pada mulanya, saudara-saudara, dia keras hati. Bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah kasih tulah, dia keras hati. Tetapi akhirnya, berikutnya, Tuhan mengeraskan hatinya. Saudara-saudara, mari kita memiliki hati yang lembut untuk kita siap, untuk kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Coba kita lihat ayat 1 ayat. Amsal pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Amsal 13 ayat yang ke-13 dikatakan begini, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saudara, jangan kita remehkan firman. Mungkin saudara berkata, wah, kalau ini yang berkhotbah, kalau ini yang hamba Tuhan ini, wah itu mantap. Nah, saudara-saudara, setiap Alkitab ini, firman Allah diberitakan, itu penuh dengan kuasa. Dan setiap firman Allah yang diberitakan itu ada maksud dan tujuan tertentu dalam hidup saudara. Mungkin saudara tersinggung, puji Tuhan. Karena saudara masih punya hati nurani. Kalau sudah tidak tersinggung, bahaya saudara-saudara. Tuhan mau supaya kita jangan meremehkan firman. Siapapun yang melayani saudara, dengar baik-baik. Karena dikatakan firman Allah, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Dikatakan tetapi siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Saudara, kalau kita taat, kita sudah pelajari tentang kitab Kejadian. Di doa pagi, saudara-saudara, yang taat diberkati Tuhan. Abraham begitu taat. Sekalipun dia resikonya anaknya satu-satunya, dia harus korbankan. Tetapi Tuhan suruh korbankan, dia korbankan. Tetapi tidak jadi. Nah, saudara-saudara, ketaatan. Mari kita melakukan firman Allah dengan taat, saudara-saudara. Tuhan akan balas berkati, saudara. Ini janji Tuhan. Dikatakan siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, saudara-saudara, Yunus tidak taat kepada Tuhan. Dia meremehkan firman Tuhan. Resikonya masuk di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Nah, saudara-saudara, di dalam perut ikan yang kita baca tadi, saudara-saudara, tentang mengucap syukur. Coba kita lihat di Amsal pasal Yunus pasal yang kedua. Yunus pasal yang kedua, kalau saudara perhatikan mulai ayat yang pertama di situ berbicara tentang doa ucapan syukur Yunus. Di perut ikan dia berdoa. Makanya dikatakan ayat yang pertama, Yunus 2 ayat yang pertama, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari perut ikan itu. Saudara-saudara, biasanya ikan itu ada di perut kita ya, kita makan ikan, ya kan? Biasanya pindang, lele, juga tuna, itu ada di perut kita. Tapi ini berbalik, saudara-saudara. Manusia yang ada di perut ikan. Kita perhatikan di situ Yunus ketika dia di perut ikan. Saudara tahu kalau saudara bapak ibu-ibu biasanya bersihkan ikan itu perutnya bau enak enggak ya? Bau amis. Saudara lihat Yunus ini. Sudah di dasar laut, coba saudara perhatikan. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Dikatakan begini. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Ayat yang ketiga, telah kau lemparkan aku ke dalam tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air.
segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Saudara-saudara, Yunus pada waktu itu bukan berarti dia di perut ikan yang besar itu dia bisa goyang kiri, goyang kanan. Dalam firman Allah katakan dia di perut itu di tengah-tengah dunia orang mati. Dia itu, saya percayakan di perut ikan itu dia puasa, paling dia tidak makan, tidak minum. Dan dikatakan, coba lihat ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, di tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Ini kalau bahasanya itu antara hidup dan mati. Bahasa kedokteran itu sekarat, dia sekarat. Dikatakan dia berteriak. Di tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Dan kau dengarkan suaraku. Haleluya. Saudara-saudara, tidak ada doa yang tidak akan dijawab oleh Tuhan kalau doa kita berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita jangan berhenti berdoa. Yunus pun ketika dia dalam keadaan sekarat, dikatakan di tengah-tengah dunia orang mati, antara hidup dan mati, dia berdoa kepada Tuhan. Dan firman Allah katakan, telah kudengar doamu dan kau dengarkan suaraku. Ketika Yunus ada di perut ikan, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa sungguh-sungguh ini. Makanya dia katakan, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Saudara, 3 hari 3 malam ikan membawa dia. Wah, tidak tahu bawa kemana saudara. Ya, sampai dikatakan sampai ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Dan dikatakan segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Saudara-saudara, luar biasa pengalaman daripada Yunus ini. Ada dulu pada tahun lalu, saya tidak salah, ada nelayan yang di Manado dia terombang-ambing selama berapa hari di lautnya. Sampai ada negara lain yang kapal lain yang menolong dia. Saudara pernah dengar itu, baca itu di internet? Baca itu di Google, dia selamat. Dan dia selamat dikatakan, bagaimana pengalaman ketika ada di tengah laut. Padahal dia di atas. Wah, dia bisa melihat ikan yang besar dan cuaca yang begitu, ada gelombang yang besar. Dan dia katakan, kok kamu bisa? Kalau saudara lihat itu, dia katakan dia hanya baca firman Tuhan. Dia baca Alkitab. Dia baca Alkitab. Itu yang menguatkan dia untuk hidup. Bahwa ada pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, dia itu ada di lautan. Yunus ini dibawa oleh ikan. Dikatakan firman Allah bahwa dia sampai ke tengah laut. Pada waktu itu dia berdoa kepada Tuhan. Doa. Nah, doa, mungkin saudara berkata, saya sering katakan, saudara berdoa mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Teruslah berdoa. Jangan henti-henti berdoa. Jangan kita bosan untuk berdoa. Jangan kita jenuh untuk berdoa. Mungkin saudara berkata, saya sudah jenuh kok sampai sekarang belum ada jawaban. Tetap berdoa. Apalagi saudara berkata, saya sudah jenuh melayani Tuhan. Jangan sampai seperti itu, saudara. Mungkin saudara melihat manusia, saudara bisa melihat orang lain, saudara. Tetapi saudara-saudara, Tuhan ingatkan pagi hari ini, jangan kita putus asa. Amin. Tetap kita melayani Tuhan, tetap kita berdoa sampai mujizat Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, mari kita terus berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dikatakan, tetaplah berdoa. Yunus ini dia berdoa. Dikatakan, coba perhatikan ayat yang keempat di Yunus pasal yang kedua, dan aku berkata, telah terusir aku di hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baik-Mu yang kudus? Ternyata saudara-saudara, ketika Yunus dibawa oleh ikan di perut ikan itu selama 3 hari 3 malam, dia mengalami pertobatan. Makanya dia katakan, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Tuhan sebenarnya mengasihi
Tuhan sendiri bilang kepada Yunus, kamu pergi ke Niniwe. Bukankah dia seorang yang spesial di mata Tuhan? Tuhan suruh kepada dia. Tetapi saudara-saudara, dia melawan. Kemudian dia katakan, aku di ayat 4, telah terusir aku dari hadapan matamu. Kadang kalau saudara-saudara kita menyadari, aduh Tuhan, ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, aduh Tuhan sudah menjauhkan. Tuhan sudah jauh dari kita. Makanya Yunus katakan, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baik-Mu yang kudus? Yunus berpikir bahwa Tuhan sudah marah kepada dia. Tetapi kita punya Allah yang penuh belas kasihan. Allah yang penuh dengan kasih. Dia mengasihi saya dan saudara. Kadang-kala kita sadar atau tidak sadar kita melakukan kesalahan. Mulut kita, hati kita. Tetapi Tuhan menyambut kita, saudara-saudara. Amin. Yunus, dia menyadari hidupnya. Makanya itu pertobatan itu setiap hari, saudara. Dia menyadari. Jangan sampai saudara kita sudah dipukul baru bertobat. Mari kita mau supaya setiap hari kita menyadari bahwa anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan ada dalam hidup kita. Jangan kita seperti Yunus ini. Dipukul Tuhan, baru Tuhan, ampun Tuhan. Saudara-saudara, dikatakan firman Allah, Yunus berkata, mungkinkah aku memandang lagi baik-Mu yang kudus? Dia sudah menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Dan dikatakan ayat yang kelima, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkup aku, lumut lautan membelit kepalaku. Saudara perhatikan, lumut lautan membelit kepalaku. Jadi dia di dalam perut ikan itu kan berarti makan makanan termasuk lumut, dia dimakan. Wah, berarti Yunus pada waktu itu posisinya kita tidak tahu ya. Berarti ada lumut yang melingkari kepalanya. Ayat 6, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Oh, haleluya, saudara-saudara. Makanya saya katakan tadi, dia antara hidup dan mati. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan menjawab doanya, saudara-saudara. Dikatakan, nyawaku ketika itu Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Tetapi Tuhan mengangkat dia kembali, saudara-saudara. Jiwaku letih lesu di dalam aku. Teringat aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam baik-Mu yang kudus. Di ayat yang ke-7 itu, saudara-saudara. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam keadaan kondisi seperti itu, Yunus masih berdoa. Bahkan kita lihat nanti sebentar, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana keadaan kita, saudara-saudara? Kadang-kala kita seperti keadaan seperti Yunus ini. Apakah kita masih mengucap syukur kepada Tuhan? Tuhan memberikan kita tantangan, Tuhan memberikan kita sakit. Apakah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Yunus menyadari bahwa kesalahan yang dia sudah lakukan itu fatal. Dan dia datang bertobat kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, apakah aku sudah terusir dari mata? Dan firman Allah katakan, ketika dia mengucap syukur, mujizat Tuhan terjadi. Makanya saudara-saudara, pagi hari ini Tuhan mau supaya kita tetap mengucap syukur. Pengalaman Yunus ini di perut ikan dalam kesulitan, antara hidup dan mati, dia mengucap syukur, Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia katakan, akan ku ucapkan syukur, ayat yang ke-9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Saudara-saudara, ada ucapan syukur daripada Yunus ketika dia mengalami satu himpitan, satu tantangan dalam hidupnya. Dia mau mengucap syukur. Saudara-saudara, hari-hari ini
Tuhan ingatkan kepada saya untuk mengucap syukur. Ada atau tidak ada, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ucapan syukur itu akan mendatangkan kekuatan di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, Yunus dia belajar mengucap syukur. Justru ketika dia mengucap syukur, itulah awal pemulihan di dalam hidupnya. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Dan Tuhan akan pulihkan kita. Dia mengakui, dia jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sudah bersalah. Dan dia belajar dari pengalamannya bahwa dia harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Makanya di ayat yang ketiga, saudara perhatikan ayat yang ketiga. Pasal yang ketiga, ayat 1, Yunus pasal 3. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Ayat yang ketiga. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita bandingkan dengan Yunus pasal 1, dikatakan ayat yang ketiga, saudara, Yunus 1 ayat yang ketiga, saudara bedakan dengan Yunus 3 ayat yang ketiga. Yunus 1 ayat yang ketiga dikatakan begini, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri. Tetapi Yunus 3 ayat yang ketiga dikatakan, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe. Ada perubahan di situ, saudara-saudara. Ketika dia ditegur oleh Tuhan, ketika dia masuk di pengalaman antara hidup dan mati, dia berubah, saudara-saudara. Dia katakan, ya Tuhan, dia bersiap. Makanya dia bersiap pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah. Saudara, jangan sampai kita seperti Yunus ini dulu. Jangan kita dulu ditegur dulu Tuhan, baru kita berubah, baru kita bertobat. Biarlah kita harus taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Makanya Amsal 13 ayat 13 tadi katakan, taat Tuhan akan berikan balasan. Yang meremehkan firman, ada akibatnya, saudara-saudara. Tuhan mau supaya kita dengar-dengaran saja kepada Tuhan. Nggak usah banyak sekali kita pertimbangan, saudara-saudara. Dengar-dengaran saja. Ikuti saja maunya Tuhan. Yunus ini, saudara-saudara, diperhentikan dia mengucap syukur. Haleluya. Saudara-saudara, apa alasan saudara untuk tidak mengucap syukur hari-hari ini? Kadang-kala kita hanya mengeluh saja. Hanya ada keluhan. Kenapa begini? Kenapa harus begini? Kenapa begitu? Harus ada ucapan syukur. Amin, saudara-saudara. Saya manusia biasa, saudara-saudara. Bukan berarti saya juga tidak punya kesalahan. Kadang-kala tanpa sadari saya, mengeluh. Ibu gembala katakan, mengucap syukur saja. Wah, saya diingatkan. Saudara, kadang-kala kita sadar, tidak sadar kita mulai mengeluh Tuhan. Atau saudara-saudara mulai mengeluh dengan rutinitas yang saudara lakukan hari-hari. Mungkin sebagai kepala rumah tangga masih terus bekerja siap, itu rutinitas. Akhirnya kita tidak lakukan dengan ucapan syukur, mulai ada keluhan kepada kita, hati kita. Tuhan, sampai kapan begini ya Tuhan? Mulai ada keluhan, mulai mengeluh kita. Saudara, mengucap syukur. Mengucap syukur, saudara. Saudara masih diberi pekerjaan, mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu rumah tangga, mungkin ibu berkata, Tuhan, saya cuma sepanjang hari urus anak, urus rumah tangga, urus rumah. Mengucap syukur, saudara-saudara. Karena masih ada anak yang kita jaga. Ada banyak orang berdoa untuk dapat anak. Iya kan? Ada banyak orang berdoa supaya mereka diberkati Tuhan. Ada anak. Saudara, jangan mengeluh.
Jangan mengeluh urus anak. Mungkin saudara rutinitas saudara lakukan itu setiap hari. Tetapi saudara-saudara, Tuhan ingatkan kepada saya saudara-saudara untuk kita mengucap syukur. Mungkin saudara sudah mulai mengeluh, aduh Tuhan, kok seperti ini ya, masih seperti ini. Kok tidak berubah-berubah? Kok masih di rumah ngurus anak, saudara bersyukur masih ada rumah. Iya kan? Masih ada banyak orang yang tidak punya rumah, sana kemari. Mari kita belajar untuk mengucap syukur hari-hari. Saudara, Tuhan ingatkan kepada saya, ucap syukur. Mungkin saudara berkata, hari ini target saya tidak tercapai, ucap syukur saudara. Mungkin dalam pekerjaan saudara, target saudara untuk dapatkan ini, dapatkan itu, tetapi tidak maksimal, tidak sesuai dengan ekspektasi saudara. Mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur. Mungkin saudara berkata, suami saya banyak kelemahan. Mengucap syukur, masih hidup suaminya. Amin. Mungkin saudara berkata, istri saya banyak kekurangan. Mengucap syukur, masih ada istri. Kita harus mengucap syukur saudara-saudara. Karena ucapan syukur itu akan memberikan kita kekuatan. Yunus, waktu dia di perut ikan, dia mengucap syukur. Makanya dikatakan, tetapi aku ucap syukur. Dia bandingkan dengan ayat yang ke-8. Coba saudara perhatikan Yunus 2 ayat yang ke-8. Dikatakan, mereka berpegang teguh pada berhala sia-sia. Mereka yang meninggikan diri. Aduh, Yunus ini mungkin dia lihat orang lain. Dia lihat, oh, kok mereka tidak percaya Tuhan. Senang hidup mereka. Kok mereka tidak percaya Tuhan. Enak hidup mereka. Mereka meninggalkan dia, meninggalkan Tuhan. Tetapi kok mereka begitu enak. Saudara-saudara, mungkin saudara mulai membandingkan. Oh, membandingkan dengan ini, dengan itu. Jangan saudara-saudara. Hidup saudara adalah hidup saudara. Jalani saja. Amin. Kalau kita mau lihat ke atas, kok kita bisa stres. Mulai kita lihat ke bawah. Ya kan? Kita mulai lihat, waduh ternyata kita bersyukur saya masih seperti ini. Tuhan saudara luar biasa saudara. Diberi fasilitas oleh Tuhan. Ya kan? Saudara mungkin ada kendaraan, ada motor, ada mobil, ada rumah. Bersyukur dengan itu saudara. Ada anak, bersyukur. Makanya Tuhan mau supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yunus, dia lihat, dia bandingkan. Dikatakan mereka yang berpegang teguh kepada berhala kesehatan. Mereka yang meninggalkan dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Saudara-saudara, dikatakan ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur. Wah, dia mengucap syukur. Akan dikatakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Makanya di ayat yang ketiga, di pasal yang ketiga, Yunus berpaling ketika di perut ikan, dia, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya mau lakukan. Dia bayar nasar itu saudara. Makanya ketika Tuhan suruh pergi, dia pergi. Kemudian dikatakan, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, saudara sudah masuk dalam pengalaman-pengalaman seperti itu. Makanya mengucap syukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Saudara masih ada pekerjaan. Saudara masih keluarga sehat, anak kita sehat. Kadang-kala saya manusia karena mulai mengeluhkan anak kadang-kala tidak mau belajar itu, tapi yang mengucap syukur saja. Mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur dengan apa yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita. Ya kan, saudara? Pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, itu yang penting kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu akan mendatangkan kekuatan di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, kasih Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita, saudara-saudara. Makanya kasih Tuhan yang memampukan kita untuk kita terus mengucap syukur Tuhan kepada Tuhan.
Makanya kita lihat referensi mengucap syukur. Coba kita lihat 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-8. Ini ayat referensi mengucap syukur. Tetapi kita yang adalah 1 Tesalonika, 2 mungkin ya, 2 Tesalonika ayat yang ke-8. 5, sorry, 1 Tesalonika 5 ayat 8. Maaf. Coba kita lihat. Yang mengucap syukur itu tulis saya, saudara-saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. Iya, berarti saya catat di sini tinggal 1 angka, saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, mengucap syukur, pagi-pagi ucap syukur. Mengucap syukur, kalau hati kita mengucap syukur, saudara-saudara, ada damai, ada sukacita. Dan berkat Tuhan akan terbuka bagi kita. Amin, saudara-saudara. 1 Korintus pasal 1 ayat yang keempat. 1 Korintus 1 ayat yang keempat. Senantiasa mengucap syukur. Coba. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Itu Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, dikatakan aku senantiasa mengucap syukur. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara, Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6, saudara-saudara. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Nah, ini saudara-saudara. Tetap tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Makanya ketika kita berdoa, selesai kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Doa dengan ucapan syukur. Ucap syukur saja, saudara-saudara. Bangsa Israel, kenapa mereka lambat sampai ke tanah Kanaan dari Mesir? Karena selalu bersungut-sungut. Tuhan sudah bawa mereka keluar dari tanah Mesir, bersungut-sungut. Tuhan, Musa, kami tidak makan enak. Tuhan kasih daging sampai muntah-muntah, saudara. Ya kan? Tuhan kasih. Makanya jangan bersungut-sungut, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mulai besok mari kita mengucap syukur. Tidak usah bersungut-sungut. Jangan saling menyalahkan ya. Mari kita mengucap syukur. Ucap syukur, saudara. Bekerja dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Saudara di rumah, urus rumah tangga, urus ibu-ibu, urus anak dengan ucapan syukur. Maka ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Suami lihat istri dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Tuhan boleh berikan suami, istri yang baik, ya kan? Mengucap syukur. Haleluya. Karena dengan ucapan syukur ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari. Pelajaran kita pada hari ini, saudara-saudara. Pertama, belajar menghargai firman Tuhan. Jangan remehkan firman Tuhan. Kedua, hidup konsisten dalam doa. Tetap berdoa. Dan yang ketiga, senantiasa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin sudah berkata, Tuhan, Pak Pendeta, Pak Gembala, susah saya mau mengucap syukur. Dia sudah mengecewakan saya. Susah saya mengucap syukur. Ini sudah sakit bertahun-tahun. Saudara-saudara, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mengucap syukur senantiasa, maka Tuhan akan menolong, memberkati hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Haleluya. Kita naikkan tadi pujian sebelum firman, kemudian kita akan masuk di dalam doa. Mari kita mengucap syukur atas segala apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur bukan saja berkat. Kadang-kala kalau berkat Tuhan, berkat materi, kita senang sekali kita mengucap syukur. Kita mengalami juga tantangan persoalan, sakit, mari kita mengucap syukur. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini.
musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan abadi dan tidak berubah di dalam hidup kita. Berganti. Haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya. Yakin Tuhan memberkati. Kita nyanyi dengan iman. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Naikkan dengan iman. Kita pujikan dengan iman bahwa Tuhan akan memberkati hidup kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan melindungi. Amin. Haleluya. Burung di udara
kita mulai mengeluh, kita mulai bersungut-sungut. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, mari kita mau belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin saudara mulai kecewa, mungkin saudara mulai sakit hati, tetapi pagi hari ini mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin ada perlakuan yang tidak adil dalam hidup saudara, tetapi mari kita mengucap syukur. Tuhan baik dalam hidup kita. Haleluya. Mungkin saudara mulai mengeluh dengan rutinitas saudara hari-hari. Mungkin saudara mulai mengeluh dengan keadaan saudara. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita mau belajar untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita mau belajar terima kasih Tuhan atas suami yang Tuhan berikan. Mari kita mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat istri yang Tuhan berikan. Mari kita mengucap syukur buat anak-anak yang Tuhan berikan. Mari bersyukur buat pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Tuhan, ampuni kami kalau pada waktu yang lalu kami bersungut-sungut, kami tidak mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan refnya saja. Saya undang dengan kasih Kristus. Ibu Rosa maju ke depan untuk doa firman Tuhan. Tuhan selalu menolongku.
saja Tuhan, karena kami dikasihi Engkau Bapa. Kami mau terus menjadi bagian-Mu Bapa. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah Tuhan, firman-Mu tetap sama, dulu sekarang dan selama-lamanya bagi kami, tidak akan berubah-ubah, menegur, mengingatkan dan menguatkan kami ya Allah Bapa. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang sudah memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini, bagi hidupnya semakin hari indah di hadapan-Mu. Urapi Tuhan, Tuhan apa yang menjadi keperluan-kebutuhan hamba-Mu, mari Kau cukupkan Tuhan. Aku tahu Tuhan Ku membela, aku tahu Tuhan Ku ada di pihak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami memberikan persembahan Tuhan, kami menggali ke milik Tuhan, supaya menjadi bagian Bapa kami kembalikan ke tempat ini untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan hati yang tulus Bapa, bukan bersungut-sungut Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan itu semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, teruslah berema firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami tahu kalau Bu Selamat itu membagikan atau persembahan, kita angkat pujian oh betapa indahnya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita diberkati Tuhan pagi ini, amin saudara. Puji Tuhan.
Kami atas nama Gembala dan seluruh jemaat GPDI Betania mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Luli pada tanggal 23 Maret kemarin. Kemudian adik Yeskiel tanggal 26 Maret. Dan hari ini ulang tahun dari Bapak Wito tanggal 28 Maret. Kita akan berdoa buat mereka yang beribadah di rumah pagi hari ini ya, yang berulang tahun beribadah di rumah. Puji Tuhan. Setiap hari Senin sampai hari Sabtu, saudara Bapak Ibu, kita ada doa pagi setiap pukul 4.30. Kemudian hari Selasa kita doa malam setiap pukul 19.00. Doa puasa 15.30. Ibadah Sabtu Ceria dan Tunas Remaja digabung pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Puji Tuhan. Ibadah raya kita hari Minggu, ibadah perjamuan kudus ya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat ibadah yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami akan masuk di dalam doa syafaat, kami berdoa untuk Mbak Luli yang berulang tahun pada tanggal 23 Maret. Umur panjang, kesehatan, kekuatan menjadi milik daripada Mbak Luli. Diberkatilah dia dalam segala hal, pekerjaannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga buat adik Yeskiel tanggal 26 Maret. Kami berdoa juga pada hari ini tanggal 28 Maret Pak Wito berulang tahun. Kami menyerahkan keluarga ini dalam tangan Tuhan. Pak Wito umur panjang, kesehatan menjadi milik dari Pak Wito. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkat Allah kiranya turun dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan terus pulihkan kesehatan dari Pak Rahmat. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Luka yang ada di bagian kaki, kami bersatu hati, kami berdoa dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus, Pak Rahmat boleh menyaksikan, boleh melihat kuasa Allah dinyatakan. Tuhan berkati keluarga ini ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, khususnya Pak Rahmat. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, kemampuan. Biarlah ucapan syukur ada di dalam hidupnya. Untuk dia mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus pulihkan kesehatan Ibu Gideon. Tuhan terus pulihkan kesehatan Ibu Rahel. Jemaat-jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berikan kesehatan kepada seluruh jemaat Tuhan. Dari anak-anak kami, hindarkan dari sakit, penyakit, virus, bakteri, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan diberkati, diberikan kesehatan. Usaha pekerjaan Tuhan tolong. Dalam pekerjaan terus diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami. Kami
berdoa buat pemerintah kami berdoa untuk Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo, lingkungan di mana kami tinggal. Tuhan memberkati. Tuhan tolong juga tetangga sekitar kami, biar kami terus bebas beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kepada seluruh kami yang hadir pagi hari ini, Tuhan senantiasa memberkati kami. Pelayanan kami Tuhan memberkati. Anak-anak Tuhan yang melayani, yang memainkan musik, yang memimpin pujian, menjalankan komputer, menjalankan kolektor. Seluruh kami yang hadir diberkati oleh Tuhan. Kami pulang dengan ucapan syukur. Kami pulang dengan diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong semua kami yang hadir maupun jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Berkat yang sama turun atas jemaat Tuhan. Tuhan, sepanjang minggu ini kami mengucap syukur. Kami percaya pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan, Tuhan akan nyatakan bagi kami. Kami terus berdoa juga buat kakak dari Ibu Rosa, Ibu Sari. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Allah tidak berubah. Tuhan sanggup menyembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami pulang diberkati oleh Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang sudah berkorban, yang mengembalikan milik Tuhan, yang menyalurkan berkat untuk istri pastori, diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima mujizat, terima berkat Tuhan, terima kesembuhan, terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, selamat hari Minggu.